Profesi penilai ini sudah masuk Indonesia itu kan kalau sejarahnya tahun 70. Tahun 70 udah Tahun masuk 70 ke udah Indonesia, masuk. oke. Tapi kan kita tahu zaman dulu itu teknologi informasi nggak secanggih sekarang. Betul. Untuk daerah-daerah yang nggak ada angkotnya deh atau nggak ada angkutan Nggak umumnya ada tuh angkutan umum. pasti agak susah nyampein entah berita entah apa untuk sampai ke orang gitu. Orang, betul. Nah sekarang kan udah lebih mudah ya. Ya, Ada media banyak, sosial, iya. terus website. Nah itu betul. dengan adanya itu kita ngelihat di penilaian ID itu ngelihat ini bisa nih dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi. Paling enggak idenya itu penilaian ID itu menjadi jendela pertama. Jendela pertama orang buat tahu apa sih profesi penilai, kegiatan penilaian. Oke, teman-teman JRW Box Media ya, tentunya ya. Ketemu lagi nih sama gue ya kan, Yunita AKK Miss Kepo-kepo ya kan. Tadi tuh udah bahas nih ya hobinya Mas Agung kan pelihara burung perkutut. Sekarang penilaian ID nih. Penilaian ID tuh apa sih ya kan, kayak media social initiation gitu ya. Ya, lebih ke situ ya Mas Agung ya. Oke, jadi langsung aja nih ya teman-teman, kita kepo-kepo ya kan. Penilaian ID itu apa sih Mas Agung? Penilaian ID, oke. Penilaian ID itu sebetulnya inisiatornya bukan gua. Jadi ada inisiatornya yaitu namanya Mbak Asti. Tapi kebetulan orangnya nggak bisa datang sekarang karena lagi ada keperluan. Gua adalah co-initiator. Lebih ke co-initiator. Penilaian ID itu lebih ke arah berdasarkan pengalaman sih Mbak. Jadi gua kan kerjanya di bidang profesi penilai ya. Profesi penilai itu kan pasti sampai sekarang masih jarang ada orang yang tahu. Oh iya, gue juga baru denger sih profesi penilai ya, Mas Agung. Oke. Nah itu dari situ kita berangkat gimana caranya supaya lebih banyak orang yang tahu tentang profesi penilai ini. Tapi waktu itu gue ngomong sama dia, gimana kalau kita bikin sesuatu misalkan pengenalan tentang penilaian itu tapi yang lebih humble. Lebih humble tuh artinya gampang dimengerti orang. Ya, gampang dipahamin gitu ya. Orang. Karena prinsipnya gini, tetap tak kenal maka tak sayang. Terus jangan berpikir untuk membuat orang paham padahal orang belum tahu. Gitu. Jadi orang harus tahu dulu. Harus mengenal dulu gitu ya. Betul, apa sih penilaian ID itu gitu ya, Mas Agung ya. Oke. Baik, Mas Agung. Kalau dari ide dasar sendiri nih, dari inisiasi atau pembuatan penilaian ID itu sendiri apa sih? Kalau inisiasi dasarnya kita tuh pengen gimana penilaian itu atau penilai itu dikenal masyarakat. Tujuannya sebenarnya itu karena supaya waktu melaksanakan pekerjaan kita terbantu dengan masyarakat yang sudah tahu. Karena seringnya gini, kita melakukan kegiatan penilaian. Kemudian misalnya gue yang ngelakuin kegiatan penilaian, ada pemberi tugasnya kan. Nah pemberi tugasnya ini dia butuh jasa penilaian, tapi dia nggak tahu penilaian itu apa. Gitu. Jadi lebih kayak penilaian itu sendiri apa gitu ya. Nah itu implikasinya yang kayak gitu tuh mereka tuh kadang-kadang ya karena nggak tahu ya. Mereka kaget waktu tahu ini loh alur pekerjaannya, terus ini loh jangka waktunya, loh mereka kaget gitu. Loh kok selama itu gitu? Kok lama banget ya? Gitu. Terus kok keperluan datanya kok sebanyak itu gitu? Nah itu mereka karena nggak tahu. Padahal mereka memang perlu, tapi karena nggak tahu ya akhirnya menghambat pekerjaan. Jadi main tunggu data, terus karena datanya belum ada, nunggu dipersiapkan ya akhirnya molor.
jadi kayak Lebih- lama lebih sering, ya. lebih seringnya kayak gitu. Oh, oke. Jadi memang sebenarnya tuh lebih kayak apa sih, kayak ya udah penilaian sendiri itu gitu ya Mas Agung ya, dan prosesnya juga ya kan. Jadi Betul. orang mungkin nggak tahu prosesnya tuh kayak gimana gitu ya Mas Agung ya. betul. Padahal tuh sebenarnya banyak yang harus kayak datanya gitu ya Mas Agung, ataupun mungkin survei-survei yang lainnya gitu kan. Jadi mungkin orang kayak mikirnya kok lama banget ya kan, kok gue nungguin kok bisa sampai berapa lama gitu ya Iya. Mas Agung ya. Benar, Oh, benar. oke. Iya. Sering banget kayak gitu. Sering ya kayak Sering gitu ya, karena apalagi mungkin orang yang males kayak nunggu lama gitu ya Mas Agung, kayak Iya. pengen cepet-cepet gitu, Ah. buru-buru kan. Dan umumnya mereka itu setelah dikasih tahu, Ya, habis dikasih tahu gitu iya, baru diinfoin. baru ngeh, oh gitu ya. Oh gitu. ternyata gitu ya, baru ngeh gitu ya, baru ngeh tahu. pada saat dia lagi butuh pekerjaan itu. Oh, oke. Nah itu kasihannya itu adalah kalau misalkan mereka sedang buru-buru, merekanya sedang buru-buru gitu. Tapi karena mereka tidak tahu, disangkanya bisa cepat, ternyata lama gitu. Karena kan Kayak mereka gitu. nggak tahu Iya, ya karena mereka prosesnya. memang nggak tahu. Iya, pas udah dijelasin, oh gitu, baru ngeh ya kan ya Iya. Mas Agung. Oke, Mas Agung, dari cross platformnya nih apa aja sih yang udah Mas Agung kayak setup untuk penilaian ID ini gitu? Di penilaian ID itu bareng ya sebenarnya sama Mbak Asti. Oh. Itu cross platformnya itu kita ada di Instagram, Oh, Instagram, Ah, YouTube ada juga Facebook, pasti. LinkedIn, LinkedIn? YouTube. Oh, oke. Berarti ada di YouTube, ada di LinkedIn, ada di Instagram, dan satu lagi? Facebook. Facebook. Oh, Ya. oke. Oke, Mas Agung, dari impact-nya nih yang dari Mas Agung udah rasain sendiri dari inisiasi penilaian ID itu apa? Impactful-nya kali ya? Impact setelah penilaian ID itu Iya. seperti tadi tujuannya. Oke. Balik lagi ke tujuan. Udah mulai kerasa orang, oh penilaian ya. Jadi mereka udah bisa perkirakan, saya udah siapin datanya ini gitu. Oh. Ketika mereka butuh, mereka ternyata sudah siap. Jadi emang Jadi udah proses tahu penilaian prosesnya. itu nggak terhambat lah, lebih lancar gitu. Karena orang yang memberi tugas Udah tahu nih. Udah tahu. Iya, prosesnya kayak gini loh gitu betul. ya. Oh, oke. Lebih impactnya tuh ke orang itu udah tahu nih proses si penilaian ID itu kayak gimana gitu ya Mas Agung ya. dan Heeh. potensi pengguna jasa penilaian itu Mhm. sebenarnya ya kalau ngomong potensi memang Potensinya ya. hampir tiap individu. Oh, dari Hampir setiap tiap individu. individu. Oh, oke. Hampir tiap individu, mau dia yang butuh jasa penilaian itu kan untuk keperluan pribadi misalkan, atau yang bersangkutan misalkan menjabat jabatan tertentu di perusahaan Ya. yang bersangkutan dengan pengelolaan aset atau betul. misalkan untuk transaksi bisnis misalkan perlu penilaian gitu. Mhm. Jadi minimal dia sudah ada wawasannya. Oh, oke. Jadi dia mengetahui juga ya. Ya, betul. Oke. Yang penting tuh sebenarnya impactnya tuh si orang itu tahu loh prosesnya itu gimana gitu ya Mas Agung ya. Ya. Paling penting gitu kan, karena nggak bisa kita kayak cuman asal-asalan gue pengen cepet jadi gitu ya Mas Agung ya. Gue pengen selesai nih cepet. Misalnya gue baru kasih berapa hari terus dia pengennya 3 hari 2 hari udah jadi gitu. Ya. Mas Agung ya, itu nggak Tapi bisa kan? Tapi wajar Oh, oke. misalkan- Wajar karena tuh nggak ya. tahu, Karena nggak tahu. Karena Iya nggak bener tahu. bener. Karena dia nggak tahu gimana prosesnya itu gimana gitu ya. Iya. Oke, ini keren banget ya teman-teman ya. Penilaian ID sendiri itu gimana, dan Mas Agung udah jelasin banget ya kan dari cara penilaiannya tuh ya ada setiap prosesnya gitu. Jadi nggak langsung gitu ya Mas Agung ya. Karena kan Benar. mungkin orang kayak orang awam, kayak misalnya gue juga nih, kayak teman-teman mungkin ya, kayak penilaian ID tuh apa sih gitu kan. Ya lah penilaian ID doang gitu kan. Paling cepet jadinya atau nggak apa, padahal kita nggak tahu kan, kita belum tahu penilaian ID itu gimana sih gitu. Ini keren banget sih Mas Agung ya, buat di share ke teman-teman JRW Box Media. Mas Agung, dari penilaian ID ini kan, karena penilaian ID kan merupakan kayak media informasi ya kan. Iya, benar. Nah untuk kayak umum gitu kan ya, menurut dari Mas Agung sendiri nih, seberapa besar sih noise kayak apa sih hambatan gitu dalam bertukar informasi di Indonesia, mulai dari pemberian sampai penerimaan, terus sehingga kayak dibutuhkan sebuah media perantara untuk memperjelasnya. Dan menurut Mas Agung sendiri biasanya itu apa sih hambatannya gitu? Oh, hambatan ya. Lebih ke hambatan ya. Hambatan itu mungkin lebih ke media informasinya sama teknologi informasinya. Dulu Oh, oke. ini kan
profesi penilai ini sudah masuk Indonesia itu kan kalau sejarahnya tahun 70. Tahun 70 udah Tahun masuk 70 ke udah Indonesia, masuk. oke. Tapi kan kita tahu zaman dulu itu teknologi informasi nggak secanggih sekarang. Betul. Untuk menjangkau jangankan tiap daerah luar pulau ibu kota gitu kan. Ya. Untuk daerah-daerah yang nggak ada angkotnya deh atau nggak ada angkutan nggak umum ada itu angkutan umum. pasti agak susah nyampein entah berita entah apa untuk sampai ke orang gitu. Orang, betul. Nah sekarang kan udah lebih mudah ya. Ya. Ada media Banyak, sosial, iya. terus website, Betul. kemudian jaringan seluler sekarang udah makin luas Makin juga. luas, betul. Terus ada Makin gadget, canggih ya. gadget Yang bisa ngebuka apapun itu ya, Mas betul. Agung. Iya. Nah itu betul. dengan adanya itu kita ngelihat di penilaian ID itu ngelihat ini bisa nih dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, paling enggak idenya itu penilaian ID itu menjadi jendela pertama. Jendela pertama orang buat tahu apa sih profesi penilai, kegiatan penilaian. Oh, jadi itu paling pertamanya lah ya si Ya, penilaian ID harapannya itu sih ya. harapannya Ya, itu. oke. Harapannya itu. Ya, Harapannya itu jadi si penilai itu apa sih gitu ya. Terus Ya. tugasnya apa sih gitu ya Mas Agung ya. Oke, ini keren banget ya teman-teman. Nah, dari Mas Agung sendiri nih dalam 3 tahun ke depan kayak apakah inisiasi digital media ini bisa menguntungkan gak sih kayak buat kaum milenial mungkin ya kayak gue gini ya kan, terus ada dan kayak bagaimana sih kayak cara kita para anak muda nih yang ingin menginisiasi digital media yang serupa kayak Mas Agung itu gimana sih gitu kan, kepo nih pasti nih teman-teman JRW. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan gimana? 3 tahun ke depan pasti kita malah ngarep ya, Ya. akan banyak yang serupa penilaian ID. Oh, akan banyak orang-orang yang kayak gini gitu justru ya akan penilaian ngarep. ID ini Karena, gitu. Impactnya itu lebih ke profesi dasar gua kan profesi penilai ya. Di profesi penilaian. Ya. Penilaian ID itu sebenarnya jembatan buat mempermudah pekerjaan gua sebetulnya. Mempermudah pekerjaan teman-teman di profesi penilai. Terutama kayak tadi misalkan dari alur kerjanya jadi mudah karena orang sudah tahu Gimana ya, gitu ya. terus nggak banyak mengurangi berdebat sebenarnya. Oh, Berdebat sama ngurangin pemberi debat-debat tugas. gitu. Karena pemberi tugas waktu sering debat itu karena nggak tahu, asalnya karena nggak tahu. Asalnya memang karena mereka nggak tahu gitu Ya, ya Mas betul. Agung ya. Oh, oke. Harapannya Harapannya nanti makin banyak yang seperti ini nih seperti kayak Mas ini, Agung seperti ya ini kan. tuh, makin banyak tersampaikan ke masyarakat gitu kan. Ya. Yang gue bilang sebagai potensi pengguna jasa penilaian. Itu harapannya nanti pekerjaan penilai itu akan semakin mudah dan semakin akurat. Jadi semakin mudah dan akurat sih kalau ada si penilaian ini ya kayak kan ya Ya. Mas Agung. Dan bahkan mungkin kaum milenial teman-teman masih muda nih ya bisa juga ya kan mau tahu si penilaian ID itu apa sih dan mungkin bisa ngikutin profesinya Mas Agung ya kan. Oh iya, silakan. Iya itu Boleh banget. keren banget sih, gue juga baru tahu nih teman-teman ya kan, kayak gue ketinggalan banget sih Mas Agung. Kok baru tahu gitu Baru kan. tahu ya? Iya. Ayo kebukaan ini sasaran penilaian ID. Betul. Iya, kok gue baru tahu penilaian ID itu apa sih gitu kan, sampai yang tadi tuh baca juga kan kayak penilaian ID, oh oke, penilaian ID gitu kan. Akhirnya Mas Agung jelasin kan, teman-teman juga udah dengerin sendiri nih. Oke, ini tuh nggak sampai di sini juga ya teman-teman, nanti gue bakalan kepo-kepo lagi nih ke Mas Agung ya kan. Jangan lewatin lagi nih segmen berikutnya. Oke, lanjut lagi nih ya Mas Agung, tadi kan udah kepo tuh penilaian ID profesinya Mas Agung. Ya. Sekarang gue tuh mau bahas kayak ngulas kisah spesial misteri gitu ya, lebih ke misteri sekarang ya. Misteri tuh gue dengernya juga kayak oke, misteri nih Mas Agung. Oke, sebetulnya judulnya agak catchy sih. Surtis. Oke, kayak gue juga dengernya ngulas kisah spesial misteri gitu kan. Ya. Surtis tuh survei mistis tadi. Oh, survei mistis. Jadi, Oke. Ini salah satu segmen juga di penilaian ID sebetulnya. Ya. Oh, ini segmennya juga ya. Sebenarnya salah satu segmen. Mhm. Tujuannya juga itu tadi untuk lebih mengenalkan penilaian tapi jalur mistis. Jalur Oke, mistis. lebih jalur mistisnya Karena nih ya kan- teman-teman. Ih, gue juga baru denger lebih ke jalur penilaian, jalur mistisnya ya kan. Pasti teman-teman.
itu pokoknya barang-barangnya di hotel itu tua semua. Oh, dia udah langsung parno ya? Ya, barang-barangnya tua semua. Waktu dia masuk kamar dianterin sama boy. Ya. Diingetin gini, Pak, nanti malam kalau jam 9 ada apa-apa, keluar aja belok kanan, nggak usah nungguin lift, langsung turun naik tangga. Sumpah itu gue baru masuk kamar udah digituin.